Shalom dari studio kantor Gereja Masehi Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kelima di triwulan yang terakhir ini di tahun 2023. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang ada di sorga, kami rindu dan siap untuk belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang kelima. Kebutuhan kami, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, mendengarkan firman-Mu dalam pelajaran sekolah sahabat, kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kelima di triwulan yang keempat ini di tahun 2023. Pastikan saudara-saudara telah mempelajari sepanjang sepekan, dan kita akan mendiskusikan di setiap UKSS atau kelompok diskusi sekolah sahabat yang ada di jemaat masing-masing. Nah, pelajaran yang kelima ini kita akan mempelajari dengan topik alasan-alasan untuk menghindari misi. Nah, bagaimana pelajaran ini? Kita akan melihat pokok-pokok pelajaran dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Ayat tema dalam pelajaran yang kelima ini diambil dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, dalam pelajaran ini diceritakan bagaimana seorang tokoh di mana Yunus dianggap sebagai nabi yang sukses. Dia telah menubuatkan perdamaian dan itu telah digenapi di dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat 9, dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Namun saudara-saudara, ketika Tuhan memintanya untuk pergi sebagai misionaris ke negeri yang jauh, dia panik dan menghindar dari misi tersebut. Namun Tuhan tidak meninggalkannya. Sedikit demi sedikit dia bekerja bersamanya untuk memberkatinya dan menjadikan sumber berkat. Menarik saudara-saudara, pengalaman dari seorang tokoh yang namanya Yunus. Nah, menjadi pembahasan bahkan sekaligus pertanyaan adalah alasan-alasan untuk menghindari misi. Apa alasan-alasannya? Ada begitu banyak. Tapi mari kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat, dikatakan di mana alasan-alasan tersebut adalah bisa saja merasa takut. Itu juga dialami oleh Yunus dalam Yunus pasal 1. Kesalahpahaman dalam Yunus pasal 2. Kurangnya roh pengorbanan dalam Yunus pasal 3. Distorsi kognitif dalam Yunus pasal 4. Kemudian ada penjelasan yang berikut, dikatakan taat tanpa alasan. Sehingga dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan, "Ini aku, utuslah aku." Pertanyaan muncul kembali, alasan-alasan untuk menghindari misi. Saudara-saudara, rasa takut itu yang dialami. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 3 berkata,
Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan mengutus Yunus sebagai seorang misionaris ke negeri yang jauh untuk berkhotbah di Nineve, ibu kota kerajaan Asyur, musuh Israel. Itu terdapat dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Bangsa Asyur terkenal kejam. Kemudian Yunus disuruh pergi ke sana, pergi berkhotbah kepada musuh yang kejam. Bagaimana reaksi mereka ketika salah satu musuh memasuki kota dan memberitahu bahwa mereka akan dihancurkan? Tempatkan diri Anda pada situasi Yunus. Dari sudut pandang manusia, bukankah Anda juga akan diliputi rasa takut dan gentar ketika kita ada dalam situasi sama seperti yang dialami oleh Yunus? Yunus bereaksi dengan melarikan diri agar tidak menjalankan misinya. Dia yakin dia punya cukup alasan untuk tidak mematuhi perintah Allah. Namun saudara-saudara, apa yang terjadi? Dalam pelajaran ini, di mana ia melupakan sesuatu yang mendasar. Yunus melupakan sesuatu yang mendasar, di mana harus disadari bahwa Tuhan adalah perisai kita, padanya tidak ada rasa takut. Kalau kita lihat dalam beberapa ayat dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat 11, pasal 118 ayat yang ke-6, di mana Tuhan adalah perisai kita, padanya tidak ada rasa takut. Tapi itulah yang dialami oleh Yunus. Mari kita percaya kepada Tuhan dan jangan biarkan ketakutan kita menjadi alasan untuk tidak memberitakan pekabaran keselamatan itu. Saudara-saudara, dalam pelajaran berikut dikatakan kesalahpahaman. Kalau kita lihat dalam Yunus pasal 1 ayat 12, di dalam pasal ini dikatakan bahwa sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara-saudara, Yunus bisa saja menggunakan momen ini untuk memberitahu mereka tentang Tuhan yang benar. Namun, alih-alih melakukannya, dia sendiri malah mengusulkan agar mereka membuangnya ke laut. Tuhan menggunakan kesalahannya untuk membuat dia mempertimbangkan kembali dan berpaling kepadanya dalam doa. Itu dicatat dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 3 sampai 4, ayat 6 sampai yang ke-7. Seperti Yunus, kita juga bisa mempunyai kesalahpahaman tentang Tuhan yang bisa mempengaruhi pemenuhan misi kita. Beberapa kesalahan umum adalah kita harus mencari keselamatan dan memisahkan diri dari hubungan dengan orang-orang berdosa. Kita harus menjauhi dosa, tetapi tidak menjauhi orang-orang berdosa. Bagaimana mereka bisa meninggalkan dosa? Mereka jika tidak mengajari mereka kesalahan mereka dan memberi mereka harapan. Keberhasilan misi tergantung pada diri kita sendiri. Kita adalah kolaborator Tuhan. Hanya Dia yang mampu mengubah manusia. Misi kita adalah menabur. Kesuksesan selalu itu dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat pelajaran yang berikut, yang menarik, di mana ternyata kurangnya roh pengorbanan. Di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat yang ketiga, di sini dikatakan bahwa bersiaplah Yunus
lalu pergi ke Nineve sesuai dengan firman Allah. Untuk memenuhi perintah Allah, Yunus harus berjalan beberapa kilometer, mengatasi ketakutannya, mengesampingkan prasangkanya, dan memberikan pekabaran yang tidak menyenangkan. Pengorbanan yang cukup besar untuknya. Namun hati-hati, Tuhan menerima pengorbanan kita meskipun kita enggan melakukannya. Tanpa suatu roh pengorbanan, ya, saya ulangi, tanpa suatu roh pengorbanan, diri kita tidak akan dapat memenuhi misi yang telah dipercayakan Allah kepada kita, karena kita perlu menyangkal kenyamanan tertentu demi kepentingan orang lain. Kita harus membuang prasangka kita. Apalagi saudara, mendedikasikan sebagian waktu dan sumber daya kita untuk misi. Bersedia waktu, sumber daya kita untuk misi. Bersedia untuk digunakan secara emosional. Semua ini demi kasih terhadap jiwa-jiwa yang sedang binasa. Saudara-saudara, kalau kita lihat pelajaran yang berikut dalam pelajaran sekolah Sabat, dikatakan distorsi kognitif. Ayat yang dibaca dalam pelajaran ini dalam Yunus pasal 4 ayat 1. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dalam khotbah satu hari, Raja adat Nirari III dan seluruh rakyatnya merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, namun Yunus justru sebaliknya menjadi depresi dan marah. Apa yang ada dalam pikiran Yunus? Mereka memeriksa contoh pohon ara. Kita dapat melihat distorsi Yunus dalam Yunus pasal 4 ayat 6 sampai 11. Ketika tumbuhan hidup, Yunus senang. Kita lihat ini. Jadi ketika tumbuhan itu hidup atau tumbuh, Yunus senang. Orang-orang hidup, Yunus marah. Menarik saudara-saudara. Ketika tumbuhan mati, Yunus marah. Orang-orang mati, Yunus senang. Bukankah ini adalah sesuatu yang luar biasa dan perlu untuk kita pikirkan? Yunus lebih menghargai kehidupan tumbuhan dibandingkan kehidupan manusia. Apa yang paling Anda hargai? Dan ini memberikan satu tantangan bagi saya dan saudara-saudara dalam masalah yang dihadapi oleh Yunus. Ada satu buku pena inspirasi dalam buku Prophets and Kings chapter 21 halaman 263 paragraf 1 berkata begini. Bila mana Allah membuka jalan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dan memberikan kepastian tentang kemajuan, perkakas yang terpilih haruslah dipergunakan dengan segala kuasa untuk mendatangkan hasil yang lebih yang dijanjikan. Dengan adanya minat dan ketabahan atas mana pekerjaan itu dilaksanakan, demikianlah kemajuan itu diberikan. Allah dapat mengadakan mujizat-mujizat bagi umatnya hanyalah apabila mereka menjalankan bagian mereka, semangat yang tidak mengenal lelah. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan yang berikut adalah, apa atau taat tanpa alasan? Di dalam ayat yang menjadi ayat tema Yesaya 6 ayat 8 mengatakan bahwa lalu aku mendengar suara Tuhan, siapa yang akan diutus? Ya. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya,
kepada Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ia mungkin akan mengalami banyak pengalaman pahit, tetapi akan mendapat berkat yang limpah. Saudara-saudara, Tuhan terus meminta sukarelawan untuk berbicara kepada mereka yang tidak mendengar suaranya atau merasakan kasihnya. Diperlukan utusan untuk membawa harapan bagi Nineve modern. Ketika dipanggil, Yesaya menjawab tanpa ragu-ragu. Tuhan memanggilmu, jangan ragu-ragu. Jangan membuat alasan. Dia memerlukan kita, memerlukan saya, memerlukan saudara-saudara. Dan kita harus katakan siap. Dan kita harus pergi. Saudara-saudara, alasan-alasan dari mereka yang gagal melaksanakan misi tidak akan melepaskan mereka dari tanggung jawab misi. Jika tetap memilih untuk tidak melakukannya, itu berarti mereka yang gagal dan telah mengabaikan jiwa-jiwa yang untuk mana Kristus telah mati, yang akan dicatat dalam buku catatan surga sebagai hamba-hamba yang tidak setia. Mereka yang mengabaikan hubungan dengan orang-orang akan mencintai diri, dan mereka perlu menempatkan diri mereka dalam satu hubungan komunikasi dengan saudara-saudara mereka sehingga bisa mengerti akan kondisi rohani mereka dan tahu bagaimana mereka memberi makanan bagi kawanan domba Allah. Mereka yang mengabaikan renovasi moral dan kemudian akan melihat bahwa mereka belum menanggung beban dari pekerjaan Injil. Sebagai kata penutup, dalam satu buku The Ministry of Healing, dalam pena inspirasi halaman 148 mengatakan, kepada setiap orang yang mengambil bagian dalam anugerahnya, Tuhan menentukan satu pekerjaan untuk melayani orang lain. Secara pribadi kita harus berdiri di tempat kita sambil berkata, ini aku, utuslah aku. Kepada pelayan keselamatan, perawat utusan Tuhan, dokter pengikut Tuhan, orang-orang beragama, apakah dia pedagang atau petani, tenaga ahli atau montir, tanggung jawab itu dibebankan kepada semua. Adalah tugas saya, adalah tugas Anda, adalah tugas kita untuk menyatakan kepada manusia kabar keselamatan mereka. Saudara-saudara, biarlah lewat pelajaran sekolah Sabat ini membuka mata dan hati kita untuk bersedia menjalankan tanggung jawab misi dengan tidak memiliki alasan-alasan dalam setiap pribadi, baik saya maupun saudara-saudara. Sehingga ketika Tuhan datang, ada banyak yang diselamatkan. Kita akan bersuka cita di dalam kerajaan sorga. Kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang ada di sorga, terima kasih ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam hati dan pikiran kami, menjamah kami, agar kami tidak banyak alasan untuk menghindari tanggung jawab pelayanan teristimewa, menyelesaikan misi di mana menyiapkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.